Welcome to Kepo, teman keponya PPIT. Bersama saya Maria Situmba dan rekan saya Syabila Kardosh. Selamat datang dan selamat kembali di Kepots episode 3. Di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang pastinya nggak kalah kece sama narasumber-narasumber kita sebelumnya nih. Emang di episode ini kita mau ngomongin apa sih, Kak? Jadi di episode kali ini kita bakal ngomongin soal art nih, Yesi. Lebih detailnya sih musik ya. Wah, keren nih. Pasti banyak nih sobat kepo yang pengen kepo ini, apalagi yang tertarik banget sama dunia musik. Kak Syabila sendiri tertarik gak sih sama dunia musik? Aku sih tertarik ya, dan belakangan ini tuh aku lagi getol-getolnya gitu ya, latihan piano lagi. Nah kebetulan di episode kali ini pun kita mendatangkan seorang master pianis, grand piano master ya bahasanya ya, untuk bicara soal musik di Kepo. Ya udah yuk ya sih, daripada lama-lama mendingan kita langsung invite aja guestnya. Benar, udah kepo banget nih. Silakan. Oke, nama aku Joshua Ishak Lilipori. Jadi aku lahir di Jakarta 26 Agustus 1996. Mau tahu kegiatan yang sedang dijalani Kak Joshua nih? Oke, sekarang fokusnya lagi ngajar piano sambil jadi guru piano di sekolah musik, di salah satu sekolah musik di Jogja ya. Terus ngajar-ngajar private juga lewat online. Iya, kalau ngajar private sih sekarang masih online karena masih ada COVID-19 ini ya. Jadi belum bisa offline. Tapi kalau ngajar di sekolah musik udah secara offline sekarang sih. Walaupun 2 minggu lalu itu sempat online lagi karena kasus Omicron-nya kan naik gitu ya. Terus kegiatannya sekarang ya sambil nunggu sidang akhir S2 yang di Chengdu University. Harusnya di awal bulan April ini sih. Kalau boleh tahu nih Kak, kakak tuh jurusannya apa sih? Aku di Chengdu University itu ambil Classical Piano Performance. Aku masuk di tahun 2019 kemarin. Tapi jadi di dalam Chengdu University itu ada college-nya lagi khusus musik, namanya CCAA bilangnya. Chinese College of Asian and Arts, kalau nggak salah itu ya. Oke. Kalau tadi Kak Joshua sempat mention ini tuh S2 ya Kak ya? Betul. Ini S2. Kalau S1-nya di Chengdu juga? Enggak, S1-nya di Jogja, di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Dari kapan sih kakak awal suka musik itu dan kenapa bisa suka sama musik? Baru aja sih dari 2014 ya, kurang lebih 8 tahun lalu. Jadi waktu mulai masuk S1 di Jogja, itu sih baru mulai suka sama musik. Maksudnya sukanya ini kan banyak ya, maksudnya nggak yang dalam. Dari dulu sih udah belajar musik, dari kecil udah belajar piano, cuman belum yang berminat-minat banget gitu loh. Lebih minat ke olahraga gitu. Olahraga terus sampai di 2014 SMA kelas 3 itu kan biasanya lulusan harus lanjut kuliah ya. Seperti biasanya akhirnya memutuskan untuk lanjut kuliah musik sih. Awalnya untuk menghindari mata pelajaran aja. Tapi nih Kak, kan kayak dari kecil tadi Kak Joshua bilang udah belajar piano. Awalnya siapa sih yang mengekspos Kak Joshua ke instrumen-instrumen seperti itu Kak? Oke, sebetulnya mamaku juga belajar musik. Beliau seorang konduktor paduan suara. Terus orang tua sih yang arahkan untuk belajar piano ya dari kecil. Itu umur berapa ya? 6 atau 7 tahun gitu. Umur 6 tahun sampai sekarang nih Kak Joshua emang menekuninya piano ya? Alat musik yang utamanya piano? Iya, alat musik yang utamanya piano, betul. Nah kan kalau anak kecil nih suka ini ya Kak, kayak males-malesan gitu kalau misalnya les. Kak Joshua gimana sih proses belajarnya? Sama yang kayak tadi aku bilang, aku tuh baru benar-benar serius pas mau apply ke institut, ke S1 waktu itu. Jadi sebelum-sebelumnya tuh jarang masuk les juga, karena nggak suka sebetulnya sama les-les piano gitu. Tapi karena terpaksa ya, orang tua udah bayar. Kalau bayar uang les kan biasanya bulanan ya.
Kalau misalnya bolos gak diganti lagi harinya ya kan? Iya betul. Pengalaman. Ganti, betul. Tapi Kak Joshua gitu. beda kali ya. Mungkin Kak Joshua kan punya sekolah musik sendiri nih ya kan Kak Joshua, benar? Betul. Ngajar private sambil bangun sekolah musik sendiri ya. Itu udah dari semenjak pulang dari Chengdu kan belum bisa balik ya sampai sekarang. Akhirnya di 2021 ya kalau nggak salah, itu tuh aku 2021 Januari aku buka sekolah musik, pikirin konsepnya kayak gimana dan lain-lain, ajak teman-teman dulu yang kuliah di S1 untuk join kan, ngajar bareng. Karena kan kalau namanya sekolah musik kan music course gitu nggak cuma belajar piano, ada instrumen-instrumen lainnya juga ya, kayak seperti biola, vokal, nyanyi, gitar. Nah dari semua instrumen Kak Joshua mention tuh, Kak Joshua paling favorit sama bisa main alat musik apa aja? Kalau favorit ya piano ya pasti, karena dari awalnya piano. Terus tapi memang hampir bisa semua alat instrumen sih, kecuali drum ya. Jadi dari jangan waktu yang sesingkat itu Kak Joshua langsung bisa mahir banyak alat musik? Kalau gitar dari SMP, karena di SMP ku dulu ada ujian KTK atau seni musik ya, mata pelajaran itu main gitar. Jadi mau nggak mau harus belajar gitu. Tapi harus belajarnya tuh gitar atau boleh sebenarnya apa aja? Atau Kak Joshua tertarik aja tiba-tiba main gitar? Iya, waktu itu memang kebetulan harus gitar, jadi mau nggak mau belajar gitar. Kalau instrumen-instrumen lainnya ya belajar sendiri, otodidak. Sejak S1 itu Kak jadi malah nyeriusin semua alat musik gitu ya Kak? Betul. Kebetulan juga aku bergereja, jadi di gereja itu kan juga harus ada main lagu yang dalam bentuk band. Jadi kadang aku belajar alat musik lain juga di situ. Kita kan udah ngomongin musik favoritnya kakak nih. Kenapa sih kakak sampai memilih Cina sebagai negara tujuan untuk studi musik lebih lanjut lagi Kak? Sebenarnya dari awal itu aku nggak pernah tertarik untuk sekolah di Asia, karena kan musik yang aku geluti ini kan musik klasik ya, yang notabene itu kan musik barat dari Eropa. Jadi kalau musik klasik ya harusnya belajarnya ke barat, bukan di Asia gitu loh, karena orang Asia pun belajar ke barat gitu loh, ke Eropa ya, khususnya, atau enggak di US. Nah tapi nggak tahu sih kalau mau bilang China itu tempat pilihanku atau bukan, ya bukan, udah pasti bukan. Cuman memang pada waktu itu udah jalan Tuhan banget sih untuk bisa sekolah ke China. Karena di waktu mau kelulusan dari S1 baru mau ngurus kayak apply ke Belanda, khususnya waktu itu ya aku mau sekolah di Belanda. Cuman ya ternyata ada info dari Chengdu ya, khususnya di Chengdu University yang kayak menyediakan full scholarship, living cost-nya semuanya ditanggung, jadi tinggal berangkat aja, uang bulanannya juga ada. Ya kalau kayak gitu siapa nggak mau gitu loh, meringankan beban orang tua juga gitu kan. Ya udah, jadi aku ikut audisinya pun nggak harus ke China, karena kalau di Europe harus berangkat ke sana audisi live kan. Ada yang online juga, ada yang live. Tapi kalau nggak, waktu itu kan posisinya bukan COVID ya, 2019. Jadi tuh mesti live di sana. Nah itu kan harus biaya lagi ke sana, belum tentu keterima juga. Ya karena China ini khususnya di Chengdu ini bisa online, ya aku urusnya semuanya lewat online. Jadi kakak tadi sempat mention scholarship, berarti kakak ini salah satu penerima scholarship dong ya? Boleh tahu dong kak gimana proses belajarnya sampai kakak bisa apply? Waktu itu salah satu associate professor dari Chengdu University itu ke kampusku, ke Indonesia, tapi akhirnya ke Jogja juga, ke kampusku. Dan dari situlah aku share keinginanku tuh mau di musik tuh mau gimana gitu loh. Aku mau lanjut. Memang kerinduanku untuk S2 keluar tuh udah lama gitu loh. Dari aku semester 3 atau 4 sampai 1 tuh aku udah punya passion kayak gitu, impian ya. Terus tapi kan belum tahu ya, belum jelas arahnya gitu. Akhirnya 2015 pertengahan tuh aku memutuskan untuk ke Belanda, karena keluarga besarku pun dari sana.
Jadi aku ke sana, survive di sana, cari-cari sekolah di sana, ketemu guru di sana. Aku cerita juga keinginanku gimana. Cuman kan waktu itu jedanya masih lama, dari 2015 ke kelulusan. Kan kuliah biasanya 4 tahun ya. Gitu. Iya, benar-benar. Habis itu ya udah pulang dari Europe juga. Ya ada sih semangatnya paling, tapi semangat sementara aja, ya 1 tahun gitu. Tapi itu memang prosesnya panjang ya. Kita jadi musisi juga harus banyak latihan. Yang pertama latihan tuh aku bisa 6-8 jam ya dulu sehari latihan piano. Terus itu belum kayak kerjaan tugas-tugas kuliah, ngobrol sama senior, sharing sama dosen, baca history music dan lain-lain, teori musik. Belum lagi di 2015 tuh aku udah mulai sambil ngajar, sambil kuliah jadi sambil ngajar. Jadi itu 24 jam tuh sulit lah, banyak banget kegiatannya. Karena memang tujuannya kalau mau sekolah keluar kan pasti sulit ya, apalagi mau dapetin beasiswa itu kan saingannya banyak gitu ya. Terus jadi ya kerja kerasnya banyak, sekalipun belum tahu nih finally nanti di mana. Tapi itu di 2019 itulah guruku sekarang datang ke Jogja, ngobrol, saya sharing, saya mau apa, bisa dia bantu atau enggak. Ya saya audisi gitu loh. Audisi juga lumayan ya, waktu itu di Chengdu University itu aku jadi waiting list gitu loh. Belum keterima. Bayangin tuh udah latihan gila kayak gitu aja masih waiting list gitu. Berarti kan saingannya banyak ya. Gitu. Iya betul. Iya. Gitu. Itu masih waiting list, tapi ya udah pasrah aja. Itu posisinya aku juga belum tulis skripsi untuk kelulusan S1, belum tugas akhir. Tapi akhirnya di bulan Februari atau Maret ya 2019 itu ya aku dikabarin kalau aku bisa keterima di sana gitu loh, dengan pertimbangan dari sana. Dengan itu kan pasti kan nggak cuman ada online audition ya, ada juga kayak motivation letter, CV-mu, pengalamanmu apa aja kan. Terus biasa kita dimintain kita kenapa mau sekolah di Chengdu, di China ya, karena apa, itu juga diperhitungkan gitu. Akhirnya bisa keterima sih. Tapi setelah kakak menjalani kuliah di Chengdu, di China itu, apakah ekspektasi kakak berubah? Atau ternyata nggak kalah juga kok di China dengan di Eropa gitu? Iya betul. Sebetulnya nggak kalah banget lah, karena di kampusku pun yang kuliah banyak orang Eropa gitu loh. Khususnya dari Rusia, terus dari Serbia. Ada yang dari Amerika Latin juga ada, seperti Kolombia, Meksiko gitu ya. Jadi sebenarnya banyak gitu loh, nggak kalah jauh sih. Karena kalau kita tahu juga banyak kan yang di penduduk China yang musiknya tuh bagus banget, rata-rata tuh memang dari China gitu. Bersaingnya di Eropa tapi ya. Outcomes-nya yang kakak dapat di kuliah di China tuh gimana kak? Waktu itu kan cuma 1 semester ya di Chengdu. Habis itu COVID, dia pulang ke Indo. Kalau mau ditanya dapat apa, ya selama 1 semester itu banyak dapat sesuatu. Karena di sana hampir tiap hari ada konser ya. Terus belum performance class, di dalam kelas tuh ada perform lagi. Jadi di luar kelas ataupun di dalam kelas tuh ada tetap ada performance gitu. Terus setelah lewat 1 semester itu balik ke Indo ya ngerasa kayak nggak dapet apa-apa, karena kan online semuanya ya, online. Jadi mau lewat Zoom kayak gini pun untuk praktek tuh sulit gitu loh. Kalau kayak ngobrol gini kan enak. Kalau misalkan kita main instrumen tuh kadang di sana terputus, kadang nih apa kayak mainnya udah sampai mana, guruku baru dengar sampai mana gitu loh. Gitu. Jadi kendalanya. Belum juga kita nggak ada. Aku waktu itu semester 2 sampai hari ini, kalau bukan diri sendiri yang memotivasi untuk latihan ya, untuk lesson online, wah itu nggak bisa. Itu berat banget waktu itu ya. Semester 2 masih oke, 2 tuh masih oke karena masih baru-baru pulang ya, masih oke. Itu masuk semester 3 parah banget sih, karena itu kayak udah kehilangan motivasi, udah arahnya udah mulai nggak jelas nih mau kemana gitu. Soalnya kan jantungnya musisi tuh emang performing ya kak ya. Kalau perform ya udah pasti seneng ya.
udah pasti senang karena apa yang kita latih orang lain tuh bisa dengar juga, nggak cuma diri sendiri gitu ya. Latihan lama-lama kalau ujung-ujungnya buat kepuasan sendiri ya nggak juga, jangan main musik kalau kayak gitu kan. Kalau menurut Kak Joshua tuh potensi karir dalam musik di Indonesia nih gimana sih Kak? Potensinya kalau di Indo tuh ada, tapi semua tuh kalau musik klasik agak sulit, tapi ada gitu loh. Karena ini bukan negara barat gitu loh. Ini kan negara yang musiknya ke arah pop, jazz, dangdut atau gamelan gitu-gitu ya. Kalau musik ya, kalau musik klasik itu sulit di sini. Ujung-ujungnya jadi pengajar, walaupun banyak orang tua yang mau lesin anaknya piano klasik karena itu basic. Tapi kalau untuk jangka panjang belum tentu. Makanya rata-rata musisi-musisi di Indo yang notabene musik klasik, dia belajar keluar S2 atau S3 ya. Dia balik ke Indo supaya bisa ngajar di university. Seperti di Pelita Harapan, ya, UPH, atau di banyak universitas swasta di Indo yang khusus musik ya. Nah itu baru bisa hidup. Jadi kalau menurut Kak Joshua nih jalurnya karir untuk classical music tuh emang untuk jadi pengajar gitu ya Kak ya? Untuk sekarang ini ya. Untuk sekarang ini mudah-mudahan sih di depan bisa berkembang lagi mudah-mudahan. Betul. Semoga amin. Kalau mentok sih jadi pengajar ya. Karena kalau kita mau jadi performer di Indo gak laku, percaya sama aku. Karena nggak ada operanya ya Kak ya? Iya, pertama kalau laku pun ya itu bisa diukur berapa lama gitu loh. Benar. Karena musisi itu kan berkembang ya. Anak-anak kecil juga main piano makin lama makin jago. Banyak anak-anak kecil yang udah jago. Nah itu generasinya aku atau Syabila ini udah ketinggalan. Nah ngomong-ngomong soal aliran musik nih, kita sampai lupa tadi nanyain Kak Joshua. Kak Joshua nih fokusnya classical music atau jazz atau pop mungkin atau pop. apa ya Kak? Kalau dari awalnya ya classical music, sampai sekarang juga classical music, cuma karena sering main di weddingan orang contohnya ya, atau di gereja, itu kan bukan main classical music, main pop atau main jazz. Iya. Jadi mau nggak mau ya belajar semua genre gitu. Kalau mau dibilang kalau mau benar-benar dibilang musisi ya harus bisa semua ya. Iya, gitu sih. Bukan semua ya, maksudnya pilihannya kan cuma dua ya. Kalau misalkan di musik tahu baca not balok, ya kalau misalnya di classical music kan baca not balok. Atau nggak tahu baca not balok, gimana mau dibilang musisi tapi jago main tapi nggak tahu baca, atau orang jago baca tapi mainnya biasa aja. Bagus punya dua-duanya. Kalau punya dua-duanya itu untuk ke pekerjaan pun itu bisa jadi pengajar, bisa jadi performer, arranger, atau buat jadi komposer. Itu kan semua berhubungan dengan otobalok gitu. Kita mau tanya-tanya juga nih Kak, pengalamannya Kak Joshua tuh udah perform di mana aja sih? Gak tahu sih, kalau dari 2014 tuh udah banyak, maksudnya di Jogja sendiri, ke kampus-kampus lain, ke UGM, ke Universitas Negeri Yogyakarta, UNY kalau di Jakarta, pernah di UPH, pernah di UNJ, terus di Semarang, Jakarta, Salatiga, di Universitas Kristen Satya Wacana, iya, di Bandung, gitu sih. Hampir, tapi yang aku belum pernah di Indonesia bagian barat ya. Aku belum pernah. Pernah ikut PPIT Got Talent ya Kak ya? Iya. Itu tahun berapa sih Kak? 2020 kalau nggak salah. Oh, baru ya? Baru. Iya kan baru masuk PPIT 2020. Kalau di PPIT Kak Joshua bertugas sebagai apa nih Kak? Koordinator seni dan olahraga. Performance yang paling prestigious bagi Kak Joshua kapan Kak? Pas pulang dari enggak lah, yang pas di Chengdu itulah. Ya di Chengdu, jadi ada salah satu brand piano namanya Steinway & Sons. Itu jadi guruku ada invite aku juga untuk main di sana. Itu di Chengdu waktu itu. Itu memang berharga sih pada waktu itu ya, karena waktu itu juga belum pernah, seingatku tuh aku belum pernah tampil di Chengdu waktu itu ya, atau udah pernah gitu ya, tapi waktu itu masih di lingkup sekolah. Nah ini yang pertama kali di luar sekolah. Kalau main di Indo kan udah sering ya, tapi di negara orang kan belum pernah. Jadi itu sih yang paling
precious moment buat aku ya waktu itu di bulan November atau Desember kalau nggak salah. 2019 2019 betul. Kalau kita mau lihat performance-nya Kak Joshua, kita bisa lihat nggak Kak? Di YouTube ada. Di YouTube-nya apa nih? Boleh apa dong nih, Kak? di-spill. Tulis aja sih Joshua Isaac Lillipori. Joshua Oke. Isaac ya baca ya, Iya, Isaac Joshua Isaac Lillipori. Lillipori. Oke. Tuh. Itu dokumentasi. Nah, YouTube ini tuh Betul. dokumentasi atau emang Kak Joshua juga pengen merambah Dokumentasi aja sih. merambah. Oh, jadi sebenarnya nggak ada niat-niat untuk Betul. komersilnya gitu ya Kak. Betul, nggak ada. Nah, teman-teman nih kalau misalnya yang lagi menempuh kuliah musik atau yang suka-suka sama instrumen piano, bisa cek YouTube-nya Kak Joshua di channelnya namanya Joshua Isaac Lillipori. Jangan lupa subscribe and like. Nah, outputnya kan kalau Kak Joshua tadi performer, terus tenaga pengajar juga. Kita boleh tahu nggak nih Kak, nama sekolah musiknya Kak Joshua? Siapa tahu teman-teman di PPIT ini ada yang tertarik untuk belajar yang di daerah Yogyakarta, betul Kak? Betul. Di namanya Faith Music Course, FITH Music Course. Ada di Instagram juga sama sih. Nama IG-nya sama nama Music Course-nya sama. Oh, Faith boleh Music dicari Course. tuh ya, sobat kepo. Ini sekolah Kak Joshua udah berapa lama ya Kak? Jalan 1 tahun per Januari kemarin. Terus kalau untuk murid-muridnya? Nggak banyak juga karena kan baru mulai juga ya. Baru mulai terus di tengah pandemik memang pernah sampai belasan, puluhan, terus pernah juga down banget. Itu pernah kayak gitu. Up and down-nya ada sih ya, di setiap bulannya ada up and down-nya. Karena kayak anak-anak yang tadi yang suka bolos Betul. itu ya si up and down. Oh, Betul. gitu ya. Betul. Iya. Kadang mut-mutan juga. Iya, namanya juga belajar ya, pasti ada bosennya kali ya. Iya. Kalau misalnya dibandingin nih Kak, antara musik di Indonesia dan di China, kira-kira perbandingannya gimana Kak? Bagus di China ya. Bagus di China karena di China itu pertama ya pasti dari salary sebagai pengajar musik pun lebih besar daripada di Indo. Itu udah pasti. Apalagi kalau kita bisa jadi seorang dosen gitu ya. Karena aku sebenarnya belum pernah jadi guru piano di China karena waktu itu cuma 6 bulanan ya, 1 semester. Jadi tapi temanku pernah gitu loh, dan itu benar-benar kalau dari pekerjaan income tuh besar gitu loh. Untuk standar hanya sebagai guru les-lesan gitu. Sedangkan kalau di Indo itu nggak terlalu besar gitu ya, kecuali guru privat. Guru private ya beda, pasti lebih besar daripada guru di tempat-tempat les-lesan gitu. Terus kalau dari musiknya ya sebenarnya Indo nggak terlalu kalah jauh sih, nggak terlalu beda-beda jauh banget gitu loh. Gitu. Musik klasiknya juga masih bagusan. Sebenarnya kalau mau masih bagusan ya bagusan China jauh gitu loh. Cuman Indo nggak kalah-kalah banget. Tapi kalau jazz sebenarnya China bagus sih gitu ya menurut aku, karena orang-orang di sana kan juga gigih ya, disiplin kon juga. Jadi gak heran kalau mereka memang maju banget. Untuk teman-teman yang misalnya mau melanjutkan studi ke China untuk jurusan musik, Kak Joshua rekomen ya berarti ya? Ya, betul. Oke. Oh, ini ketinggalan nih Kak. Idola Kak Joshua dalam bermusik, ada nggak Kak? Idola ya sebenarnya guru pianoku sendiri sih, karena dia bisa jadi teman ya, jadi tempat cerita juga, bisa jadi orang tua juga, kakak gitu ya. Jadi yang kita diskusikan juga nggak cuma all about musik aja hari-hari, tapi kayak tentang hubungan, kehidupan, keluarga gitu. Jadi aku mengidolakan dia sih, bukan idola banget gimana ya, lebih Figurkan sebagai, gitu ya. iya betul, karena dia jadi contoh juga gitu buat aku gitu. Jadi kalau misalnya kayak Mozart gitu ya, yang kayak musisi-musisi yang
menghasilkan segala masterpiece tuh Kak Joshua ada? Oh, ada. Aku suka banyak ya. Ada Beethoven, ada Mozart juga. Ya banyak sih. Karena karya-karyanya ya bagus-bagus ya. Lagu-lagunya bagus-bagus. Betul. Kalau yang dari karya-karya masterpiece itu kan ada beberapa tuh yang emang tingkat kesulitannya tuh sangat tinggi ya Kak. Kalau sekarang yang Kak Joshua lagi masih usaha gitu, atau mungkin yang menurut Kak Joshua, wah ini susah banget sih, gila gitu. Aku lagi nggak mengusahakan apa-apa. Wah. Oh ya. Iya, karena aku bulan lalu baru selesai konser akhir ya kan untuk kelulusan. Jadi udah dilewati semua gitu loh. Sulit-sulitnya kemarin udah dilewati. Ini lagi pengen relax dulu, relax dulu. Kalau Kak betul. Joshua nulis ini juga Kak, nulis Iya, ada. musik, Nulis lagu lagu juga. kan? Ada. Iya. Oh ya, bisa Iya, dilihat di mana Kak? Kita bisa Di latihan YouTube nih. juga. Di YouTube juga ya. Ada tutorial ya. Iya, judulnya 3638 kilometer. Oh, apa itu Nah, artinya? apa warnanya itu? Aku nggak tahu kalau sekarang itu dia berubah atau enggak ya. Tapi waktu di 2020 pas balik, ya itulah pas struggle semester 3 itu ya. Itu akhirnya aku buat karya sih. Itu kayak jarak dari waktu itu dari Yogyakarta ke Chengdu. Aku nggak tahu sekarang dia ada tambah atau kurang lagi. Tentang perjuangan Kak Joshua berarti. Bisa tentang perjuangan, terus kenapa harus jadi pulang, kenapa jadi COVID, jadi gitulah. Padahal udah dapat sekolah keluar. Oke, menarik. Itu salah satu karyanya ya. Ada lagi kan mungkin ada beberapa. Aku nggak post di mana-mana sih. Oh masih ini eksklusif. Yang boleh kita latihan nih yang 36 38 kilometer. Nah nih Kak, sebelum kita mengakhiri nih, kita mau minta nih saran dan tips dari Kak Joshua bagi teman-teman yang menekuni dunia musik. Ya, tetap semangat, tetap berjuang ya, sekalipun masih ada yang online mungkin, ada yang sampai hari ini belum bisa perform juga, udah 2 tahun lebih ini ya. Terus mungkin juga ada yang nggak bisa pulang ke negara tempat mereka belajar karena masih terhalang COVID ya. Tetap semangat. Ya kalau nggak bisa semangat ya udah, mau gimana gitu loh. Karena aku pun juga mengalami itu gitu loh. Tapi kalau bisa selesaikan sampai akhir sih. Misalkan kayak ada tanggung jawab, karena sebelumnya juga aku sempat goyang untuk lulusan ini. Tapi ya itu kan bentuk dari tanggung jawab, jadi harus selesaikan sampai akhir. Tetap semangat. Terus ya kalau jenuh, sekarang sih udah mulai aktif lagi ya konser-konser offline begini, onsite. Jadi ya mungkin teman-teman yang dari dunia musik dan musisi ya udah bisa nonton sebagai itu, jadi inspirasi untuk latihan di rumah gitu ya. Oke, dicatat ya teman-teman. Terima kasih Kak Joshua tips-tipsnya nih. Boleh diingetin lagi nih buat teman-teman sobat kepo di rumah, di mana kita bisa cek profil-profilnya Kak Joshua, terus sekolah musiknya, atau mungkin website-website lain yang perlu kita cek nih Kak. Di Instagram ada @joshua_lillipori. Terus tadi untuk music course-nya di @faithmusiccourse. Sama YouTube-nya juga ya Kak? YouTube-nya Joshua Ishak Lillipori. Betul. Oke, nanti bagi teman-teman mungkin yang kepo atau mau tanya lebih lanjut nih soal musik sama Kak Joshua, bisa dicek di Instagram. Terus di Instagram sekolahnya Kak Joshua, sama cek-cek dulu nih karya-karyanya Kak Joshua di YouTube. Oke nih Sobat Kepo, kita udah bincang-bincang nih dan udah ngepoin narasumber kita hari ini. Dan tadi mohon dicatat tuh tipsnya. Terus semangat dan jangan pada menyerah. Pokoknya kalian harus bertanggung jawab sama apa yang kalian pilih. Betul, yang pastinya jangan patah semua teman-teman semua. Kita doain semoga pandemi ini cepat berakhir dan semua bisa berjalan kembali, dan Kak Joshua supaya perform lagi secara offline. Iya, betul sekali. Amin. Terima kasih banyak Kak Joshua atas waktu dan semua ilmu-ilmu yang diberikan. Oke, ya, udah sharing, Kak. Terima kasih kembali. Bagi Sobat Kepo, jangan lupa tungguin terus Kepos setiap hari Sabtu jam 7 malam, jam 7 WIB di YouTube dan Spotify PPIT. Sampai ketemu lagi, saya Syabila Kardosh dan saya Mariesi. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.